Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih karena Tuhan menyertai kami dalam setiap langkah hidup kami, dan saatnya kami ingin diberkati dengan firman Tuhan. Urapi kami masing-masing. Tanpa peran dari Engkau sendiri kami tidak akan mampu untuk dapat menelaah firman Tuhan, untuk dapat menggali firman Tuhan, untuk dapat mengerti firman Tuhan. Bapak, tolonglah kami, tolong juga hamba-Mu, dan biarlah Tuhan sendiri yang menguasai emosi, hati, pikiran, rohani hamba, supaya hamba dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Hiburkanlah kami dengan kebenaran firman-Mu. Bapak, terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita akan kembali terus belajar dari terima kasih. This is my first time. Ada orang pertama kali yang kasih air ke mimbar ini. Kata Tuhan, ini air hidup kali ya, nggak tahu. Terima kasih Pak Supena. Tadi ngomong apa? Kita belajar surat 1 Tesalonika. Surat ini saudara unik sekali karena kalau kita membaca pasal 1 sampai pasal 5, saudara akan bertemu dengan tiap kali pasal diakhiri selalu dengan kedatangan Yesus kedua kali. Perhatikan itu ya. Coba buka Alkitab saudara, lihat pasal 1 selalu diakhiri dengan kedatangan Yesus kedua kali. Pasal 2 demikian juga. Pasal 3 demikian juga. Dan hari ini kita sampai kepada akhir dari pasal 4. Selalu bicara mengenai kedatangan, pasal yang 4 bicara mengenai kedatangan Yesus yang kedua kali. Nanti pasal 5 dia berharap, Tuhan berharap ketika dia datang, dia mendapati kita dalam keadaan kudus, dalam keadaan tidak bercela di hadapan dia. Malu kan? Saya bayangin kalau orang menikah. Orang menikah, saudara pengen tampil cantik ya, sebagai mempelai laki-laki atau sebagai mempelai wanita, saudara akan tampil cantik supaya ini calon suamiku kalau melihat saya begini cantik sekali, dan orang lain lihat mempelai wanita ini cantik sekali, dan saudara tidak akan membuat malu mempelai laki-laki. Benar kan? Jadi ini hari yang bahagia dalam hidupku, aku akan bertemu dengan mempelai laki-laki, dan aku harus tampil tanpa cacat dan tanpa celah. Nah, kita mempelai wanita. Dia menanti kita untuk bertemu dengan dia. Dan dia berharap kita tampil tanpa cacat, tanpa celah di hadapannya. Perhatikan, kita akan melihat ini minggu ini dan minggu depan. Minggu ini dan minggu depan. 2 minggu berturut-turut. Supaya saudara tahu bagaimana saudara bisa mempersiapkan kedatangan Tuhan. Ini bukan sesuatu yang main-main. Saudara tahu bagaimana mempersiapkan kedatangan Tuhan. Kita harus hidup dengan passion seperti itu. Tuhanku mau datang. Tuhanku mau datang. Aku harus seperti apa? Nah, mari kita buka Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita dari 1 Tesalonika pasal 4. Saya pikir ada slide-nya ya. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 18. Saya harus pakai slide, nanti saya akan menampilkan chart kepada saudara supaya saudara memahami ayat-ayat ini. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 18. Kita baca silih berganti, walaupun ayatnya pendek, kita baca silih berganti. Saya baca ayat ganjil, saudara baca ayat yang genap. Baik saudara yang ada di tempat ini maupun saudara yang ada di rumah, saudara ikut membaca. Jadi ya, saya tidak tahu saudara baca atau tidak. Maksud saya supaya saudara punya tanggung jawab kepada Tuhan bahwa saya punya rasa hormat terhadap firman Tuhan. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 18, kita berdiri bersama-sama, kita membaca ayat-ayat ini. Saya baca ayat ganjil, saudara baca ayat genap. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara
bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Dan ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Oke, silakan duduk saudara. Ini topik yang menarik. Ini topik akhir zaman, saudara. Mau dengar kisah akhir zaman? Ini akan terjadi nanti. Bahkan ini menjadi topik yang kalau diadakan seminar akhir zaman, saya pengen tahu apa yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Menarik saudara. Jadi ini cuma khotbah ya. Nanti kalau saudara mau belajar lebih dalam, kita akan ada PA, Bible Study mengenai topik ini. Nah ini topik yang menarik karena ini banyak orang pengen tahu seperti apakah akhir zaman itu. Lalu saudara membaca surat Wahyu dan saudara bingung ini maksudnya apa, sudah terjadi atau belum. Saudara membaca surat-surat lain karena mengenai akhir zaman Alkitab banyak berbicara mengenai akhir zaman. Baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Dan selalu isinya mengenai hal yang sama. Yaitu tentang kedatangan Yesus kedua kali. Dan bagaimana akhirnya nanti zaman dunia ini akan berakhir. Kita pengen tahu itu. Bahkan ada orang mencoba untuk memprediksi akhir zaman itu seperti apa. Pernah dengar? Orang mencoba membuat tanggal kira-kira kiamat itu kapan? Yang paling hangat di Indonesia. Di Ponorogo. Coba ada slide-nya itu saudara. Ada slide-nya. Saudara lihat di sini. Ada beberapa orang kira-kira 50-an kepala keluarga pindah dari Ponorogo ke Malang. Karena mereka merasa di Ponorogo akan ada kiamat. Ada lucu komentar, ada seorang ulama mengatakan, kok kiamat lokal katanya. Kok kiamat lokal? Jadi mereka jual rumah, mereka pindah jual barang-barang, pindah ke Malang. Ini 52 warga, semuanya warga Dukuh Kerajaan, Desa Watu Bonang. Pindah ke Malang. Lalu ada pilkada, balik lagi coblos, terus pindah lagi ke Malang. Saya tidak tahu itu, tapi orang diperdaya dengan hal-hal seperti ini. Yang menarik lagi coba, ini banyak sekali. Saya cuma membuat kepada saudara presentasikan ada dua. Yang di Amerika terjadi sekitar tahun 1800-an. Ini ada William Miller. William Miller ini adalah seorang pengkhotbah awam. Dia mungkin tidak belajar teologi kali ya dia nih. Dia terkenal sekali dan 3 kali meramal kedatangan Yesus. Tahun 1834 dia meramal Yesus akan datang. Tidak terjadi. Lalu dia hitung-hitung tanggal-tanggal, lalu bilang, oh saya salah. Saya matematika, saya salah. Jadi dia buat rumus-rumus matematika untuk meramalkan kapan Yesus datang. Lalu dia buat tanggal 18 April tahun 1884. Tidak terjadi juga. Lalu dia bilang,
Waduh, saya bodoh, memang bodoh gitu ya, maksudnya saya nggak ngerti matematika, jadi dia robah lagi, dia pikir-pikir lagi, ada yang salah, ini pasti ada penanggalan yang salah. Lalu dia robah sampai tanggal 22 Oktober. Lalu pengikut Miller ini cukup banyak, pengikut Miller dia kumpul, dia jual barang, mereka untuk apa lagi kita punya barang, untuk apa lagi kita bekerja, untuk apa lagi kita melakukan segala sesuatu, toh Yesus akan datang. Jadi mereka kumpul di satu tempat, lalu mereka berharap pagi, lihat di awan, katanya sudah datang di awan-awan, nggak muncul. Siang lihat lagi, nggak muncul. Sampai matahari tenggelam, Yesus tidak muncul-muncul. Di tanggal 22 Oktober 1855, itu bukan menjadi hari kedatangan Tuhan, menjadi hari kekecewaan bagi para pengikut Miller. Orang mau prediksi kapan Yesus akan datang. Nah, banyak sekali prediksi ini saudara. Prediksi ini banyak sekali. Tetapi saya ingin mengajak saudara untuk melihat bahwa Yesus pasti datang. Masalahnya kita tidak tahu itu kapan. Dia pasti datang. Ada nubuat dalam Alkitab yang belum terjadi. Dan kita akan alami. Kalau dulu ada nubuat ketika Yesaya menubuatkan tentang Kores, itu sudah terjadi. Dan itu dialami oleh bangsa Yahudi yang dalam pembuangan. Ada kelahiran Yesus Kristus di Bethlehem, kedatangan yang pertama kali ke dunia, itu sudah terjadi. Dan kita tidak akan mengulang itu lagi. Karena Yesus tidak akan lahir lagi sebagai manusia. Tapi Yesus mengatakan, aku akan datang kembali. Dan ada kemungkinan kita melihat dia di atas awan. Wow, merinding saya dengarnya. Saudara merinding ya. Saat yang paling dinanti. Kapan? Angkat tangan kalau misalnya kita setuju siang ini. Nggak ada yang mau ya. Pastor nanti aja lah. Oke lah, nanti aja. Yesus pasti datang, entah kita tahu kapan. Karena ini dia janji dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 11 ketika dia naik ke atas awan-awan, meninggalkan murid, dia kenaikan, dia naik dan dia berpisah dengan para murid. Lalu ada malaikat yang menampakkan diri dengan murid ketika mereka melihat Yesus kok di atas awan lama-lama Yesus menghilang. Lalu mereka bengong lihat ke awan, Yesus tidak terlihat lagi. Mereka bengong lihat ke atas, tidak terlihat lagi Yesus. Muncullah malaikat menampakkan diri kepada murid-murid dan mengatakan, "Hei orang Galilea, ngapain lihat-lihat? Yesus yang naik itu akan turun kembali ke dunia." Kisah Rasul 1 ayat 11. "Hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia ke surga." Caranya sama. Jadi waktu dia naik di atas awan-awan, nanti kita pun akan melihat dia di awan-awan. Jadi senang-senanglah saudara lihat awan. Sering-sering lihat awan gitu ya. Bagus awan itu. Nanti siapa tahu Yesus muncul. Dan Yohanes 14 ayat 2, dia berkata sebelum dia disalibkan, dia berkata kepada murid-murid, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal." Saudara mau cari kapling, tenang saja. Di surga itu sudah ada kapling, sudah ada rumah. Saudara tak perlu cicil. Yesus bilang, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, kalau tidak ada, aku tidak akan beritahukan kepadamu. Sebab aku akan pergi ke situ," dia akan pergi naik ke surga, "menyediakan tempat bagimu." Tidak usah bayar saudara. Yesus yang beri itu tempat itu. Dan apabila rumah itu sudah jadi, tempat itu, apabila aku telah pergi ke situ dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempat itu. Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Janji. Ini belum terrealisasi, tapi nanti saudara akan dibawa ke tempat itu. Wahyu pasal 1 ayat yang ke-7. "Lihat,
Ia datang dengan awan-awan, persis dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 11. Alkitab tidak bertentangan, saudara. Dia akan datang. Dia pasti datang dengan awan-awan. Dan setiap mata akan melihat dia. Seluruh dunia itu bulat melihat dia semua. Luar biasa. Jadi berita headline di seluruh dunia. Yesus datang di atas awan-awan. Juga mereka yang telah menikam dia, setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang menikam, menyalibkan dia. Dan semua bangsa akan meratapi dia. Meratapi maksudnya gini, salah selama ini saya. Yesus benar Tuhan. No chance. Tidak ada kesempatan lagi, no chance. 1 Tesalonika pasal 4. Akan bicara mengenai apakah kita ada harapan. Wahyu pasal 16 ayat 15. Lihat, aku datang seperti pencuri. Maksudnya bukan Yesus sebagai pencuri, no. Ini masalah waktunya. Waktu, dia nggak bicara dia pencuri, Yesus bukan pencuri. Tapi bicara mengenai waktu, dia datang itu seperti pencuri, waktunya seperti pencuri. Tidak ada yang bisa memprediksi pencuri kapan datang. Bisa saudara tahu? Pak, saya mau pulang. Kenapa? Ntar lagi pencuri datang di rumah. Nggak ada. Copet pun saudara kadang-kadang nggak tahu kalau dompet saudara hilang. Ya, berbahagialah dia. Nih, yang berjaga-jaga dan memperhatikan pakaiannya. Supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Maksudnya saudara, jangan sampai saudara waktu dia datang, saudara bercacat dan bercela. Apa yang terjadi? Waktu dia datang, saudara sedang melakukan dosa. Aduh, gimana itu coba? Saudara, pasti kita akan datang, dia datang, kita akan mempersiapkan diri dengan baik. Nah, bagaimana dengan kita sebagai orang percaya? Apakah kita siap atau tidak? Ini pertanyaan orang Tesalonika. Apakah ada pengharapan bagi kita sebagai orang percaya? Nanti minggu depan, saudara, kita akan melihat bahwa kalau Yesus datang seperti pencuri, itu maksudnya apakah kita siap atau tidak. Seharusnya orang-orang Kristen adalah orang-orang siap. Karena orang-orang Kristen adalah orang-orang yang punya pengharapan. Jadi ada beberapa pandangan, ada 2 pandangan umum sebenarnya mengenai kehidupan setelah kematian. Jadi ketika kita mati, pandangan pertama mengatakan bahwa waktu kita mati, kita tidak ada lagi. Enggak ada kehidupan lagi. Ya, nanti kita akan lihat ayatnya. Itu kalau Yesus tidak bangkit dari antara orang mati, kita orang yang paling malang. Capek-capek kita begini, capek-capek kita melayani. Totalnya tidak ada kehidupan setelah kematian. Faktanya Alkitab mengatakan ada kehidupan setelah kematian. Nah, banyak orang juga percaya bahwa ada kehidupan setelah kematian. Saudara tanya kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Mereka percaya bahwa ada kehidupan setelah kematian. Tapi masalahnya adalah setelah mati ada kehidupan, kita kemana? Itu persoalannya. Setelah mati ada kehidupan, kita kemana? Ada kisah perumpamaan Tuhan Yesus tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Saudara lihat itu, ada 2 orang punya nasib yang berbeda-beda. Dan Allah mengatakan bahwa setelah mereka mati dan dikubur, roh mereka dibawa ke tempat lain. Ini ke tempat lain. Dan di tempat itu, saudara lihat nasib Lazarus dan nasib orang kaya, itu berbeda sama sekali. Lazarus berada di pangkuan Abraham, nama lain sebagai tempat surga. Kalau bersama dengan Abraham, berarti
surga. Orang kaya berada di tempat yang mengerikan. Dibakar di situ, nggak mati-mati. Selama-lamanya. Nah, ada orang percaya kehidupan setelah kematian. Tapi dia tidak yakin dia akan pergi ke surga atau ke neraka. Dia tidak akan yakin. Tapi Paulus mengatakan dalam 1 Tesalonika pasal 4, you tidak boleh sama seperti orang-orang itu yang tidak punya pengharapan. Coba perhatikan ayat 13. Ayat 13. Saudara lihat di situ. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Supaya kamu jangan berduka seperti orang-orang lain yang tidak punya pengharapan. Saudara beda sama mereka. Saudara punya pengharapan akan kehidupan yang kekal. Saudara punya. Nah, kita punya pengharapan itu akan kehidupan yang kekal. Dalam terjemahan New English Translation disebutkan di situ bahwa kita semua tidak, kata meninggal itu diterjemahkan sebagai kata tidur. Tidur. Artinya tubuh kita itu waktu masuk ke dalam kubur disebutkan sebagai tubuh yang tertidur. Nanti kalau tidur pasti bangun ya, benar ya? Benar ya? Kalau mati ya nggak bangun, maksudnya gitu. Jadi dalam keadaan tidur dan harapan pasti akan bangkit lagi. Dan ini yang dinyatakan Tuhan kepada kita, bahwa kita akan bangkit bersama-sama dengan Yesus. Pertanyaan orang Samaria adalah begini, orang Tesalonika adalah begini. Dia gini, mereka sudah tahu ajaran tentang Yesus akan datang kembali dan kita akan menyongsong dia di atas awan-awan. Wah, ini kami nunggu ini. Yesus akan datang. Dan kami siap ini supaya kami disambut dengan dia. Kita di awan-awan bersama-sama dengan dia. Tapi masalahnya adalah bagaimana dengan mereka yang sudah meninggal? Mereka meninggal. Lalu bagaimana mereka bisa bertemu dengan Yesus di atas awan-awan? Ini pertanyaan besar, saudara. Jadi banyak orang tanya kepada saya mengenai kebangkitan tubuh. Bagaimana dengan orang yang sudah meninggal? Alkitab bicara banyak mengenai ini, saudara, tapi sebagai mengajak saudara supaya ringkas, saya akan menjelaskan ini lebih jelas di pelajaran Bible Study. Coba lihat itu, saudara lihat ada skema di situ. Ada skema mengenai keadaan manusia di antara kematian dan kebangkitan. Lihat ini, saudara. Mudah-mudahan terlihat. Lain kali bawa teleskop ya. Jadi ini kematian orang percaya. Ini orang percaya ya. Waktu ini zaman gereja, zaman kita sekarang. Kalau ada orang percaya mati, rohnya akan bersama dengan Tuhan di Firdaus. Saudara lihat itu sama seperti Lazarus mati, rohnya diangkat ke sini dan dia dikubur. Setelah dia dikubur, ini tubuh orang percaya ini di sini dikubur, ya. Ini roh orang percaya masuk ke tempat penantian, tempat siksaan. Rohnya aja sudah mati, nasibnya beda. Ini pesta, sukacita, menantikan ini Yesus datang kedua kali. Ini di tempat penyiksaan, rohnya aja sudah beda. Tubuhnya sama-sama dikubur. Tubuh kita ini yang fana ini sama-sama dikubur. Tapi nanti Yesus akan datang kedua kali dan pada saat itu tubuh orang percaya akan dibangkitkan. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau tubuh kita dikubur sudah berapa lama? 10 tahun? 20 tahun? Bagaimana dengan yang dikremasi? Tubuhnya juga sudah hancur. Bagaimana yang mati tenggelam, dimakan hiu,
tulangnya dihiu satu lagi, tulang kakinya dihiu satu lagi, tulang itunya dihiu satu lagi, habis. Apalagi kalau dimakan ikan teri kan. Udah berapa banyak itu, saudara. Jadi tubuhnya bagaimana nih tubuhnya? Nah, Alkitab bukan dia diam. Jadi dia mengatakan, coba kita lihat dari 1 Tesalonika tadi. Lihat di sini, kita jelas mengatakan di dalam 1 Tesalonika pasal 4 itu disebutkan di sini. Kami katakan kepadamu, kita yang hidup, ayat 15. Yang masih tinggal sampai kedatangan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun ke surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Nah, bangkitnya bagaimana? Dengan tubuh apakah dia bangkit? Saudara buka Filipi pasal 3 ayat 20. Filipi pasal 3 ayat 20. Nih firman Tuhan berkata, karena kewargaan kita ini menjadi umat tebusan Tuhan. Karena kita warga sorga, dan dari situ kita juga menantikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru. Kita warga surga dan kita menantikan Dia datang yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, yang penuh penyakit ini, tubuh kita yang tiap-tiap kali waduh capek, lemah, dikit-dikit panas, dikit-dikit demam, makin lama makin tua. Tubuh ini fana, yang hina ini akan diubah menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Yesus waktu bangkit dari kubur sebagai yang sulung yang pertama, dia sudah mendapatkan tubuh itu. Tubuh yang seperti yang Yesus miliki akan kita miliki. Jadi kita akan memiliki tubuh kebangkitan yang baru. Jangan mau dengan tubuh ini lagi. Jerawatan, pakai kacamata, ya kan? Apalagi? Segala macam yang tidak enak yang terjadi dengan tubuh kita. Tuhan ganti dengan tubuh yang baru. Saudara akan bercermin, wow, perfect, sempurna tubuhku. Enggak ada gigi ompong lagi, saudara. Luar biasa. Dan ini yang terjadi, saudara, bagi kita. Pada waktu dia datang kedua kali di atas awan-awan. Coba slide yang tadi, Angel. Slide yang tadi. Lihat itu. Saudara lihat ini, kita tubuh orang percaya akan menjadi yang pertama bangkit, yang mereka yang mati, yang sudah mati akan bangkit. Sesuai dengan 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Lalu akan berada di atas awan-awan, bertemu dengan Tuhan. Ketika sangkakala itu berbunyi, dia akan bangkit dan bertemu dengan Tuhan di atas awan-awan. Dan kita yang percaya juga akan mendapatkan tubuh seperti itu. Kita akan diubah, mendapatkan tubuh yang baru, dan kita akan terbang di atas awan-awan, bertemu dengan Yesus, dan seluruh orang percaya, seluruh orang percaya yang mati, bertemu dengan kita di udara. Itulah sebabnya ayat-ayat ini dipakai untuk menghiburkan kita ketika kita kehilangan orang yang kita kasihi. Kita kehilangan orang yang kita sayangi. Dia percaya Yesus, kita percaya Yesus. Akankah kita bertemu lagi? Ini saudara, kita akan bertemu. Kamu rupanya, udah berapa tahun tidak ketemu? Bertemu di atas awan-awan. Mau kan? Siapa yang gak mau? Kita akan mengalami seperti ini. Cuma memang kapan waktunya kiamat itu terjadi kita tidak tahu. Entah kita mati dulu atau Yesus datang dulu. Sama seperti waktu kita mati, kita tidak tahu kapan kita mati. Saudara, coba
Ada yang mengatakan saya akan mati tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, jam sekian, menit kesekian, detik kesekian, saya akan meregang nyawa. Ada? Enggak ada yang bisa prediksi. Kedua, itu tidak akan bisa kita prediksi. Cuma kalau kita di dalam Tuhan, apa yang kita takutkan? Roh kita bersama-sama dengan Dia di Firdaus, tubuh kita dikuburkan, nanti akan dibangkitkan pada hari yang pada hari kiamat. Wow, luar biasa. Kita akan bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi. Jadi saudara, percaya kepada Yesus ada harapan. Tidak percaya kepada Yesus tidak ada harapan. Saudara tidak percaya kepada Yesus, saudara tidak tahu akan kemana setelah kematian. Tidak tahu akan kemana. Saudara mau ke surga, nggak yakin. Nggak yakin, mudah-mudahan saya ke surga. Mudah-mudahan. Tapi Alkitab memberikan kepastian kalau saudara tidak percaya kepada Yesus, saudara tidak akan masuk ke surga. Nanti kita akan lihat bagian kedua alasannya kenapa. Kalau lihat sini, hanya Yesus yang bisa. Jadi Yesus akan turun ini. Ini yang kita tidak tahu kapan. Ada yang left behind di sini yang kita akan pelajari. Orang-orang yang ditinggalkan. Apa yang terjadi dengan mereka. Orang-orang yang tidak diangkat. Apa yang akan terjadi dengan mereka. Itu di Bible study, bukan di sini. Jadi ikut Bible study, saudara. Jadi akan diangkat di situ. Nanti orang-orang yang tidak percaya, tubuhnya juga akan dibangkitkan, tapi langsung ke sini. Rohnya tempat penyiksaan, tubuhnya langsung ke sini. Yesus memberikan kepastian. Karena, coba lihat saudara. Kami tidak mau, saudara-saudara, kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak punya pengharapan. Maksud Paulus, you punya pengharapan, jangan takut. Kamu mau mati sekarang, mau mati nanti, sama aja. Saudara pasti akan bertemu dengan Dia. Tidak perlu takut. Kalau saudara mengatakan saya kehilangan orang yang saya kasihi, orang yang paling saya kasihi yang saya kehilangan adalah mertua saya waktu dia meninggal, saya sangat sedih dan saya yakin bahwa kita akan bertemu kembali. Dan saya yakin dia juga akan datang lihat, wah ini mantuku, kamu baik sekali jaga anakku ya. Nanti gitu, jadi jaga baik-baik titipan mertua itu ya. Jadi kita akan bertemu dengan dia. Tapi saudara tahu wajah siapa yang paling kita nanti? Saudara tahu? Wajah siapa? Yesus. Wow. Saya berkali-kali dengar lagu Bill Gaither berjudul Home. Lagu Bill Gaither berjudul Home. Ada cuplikannya ini saudara, lihat. Home, maksudnya pulang ke surga itu. Where there is no night. Tidak ada malam di situ, surga itu. Surga itu di mana sun is the light. Yesus sendiri menjadi terangnya. Tempat di mana yang sudah saya rindukan dalam waktu lama. Sudah lama saya rindukan tempat itu. The place I've been dreaming of so long. Tempat yang saya sangat rindukan. Love wants there to welcome me. Ada orang-orang yang telah mendahului saya pasti akan menyebut, pulang kamu ya, akhirnya ketemu lagi. But
His sweet face will be the first. I see. Saya merinding. Saat itu yang paling kita nantikan. Berjumpa dengan juru selamat kita. Saat yang paling indah dalam hidup kita. Berjumpa dengan dia. Bukan malaikat yang menjemput kita. Bukan. Dia tidak mengutus nabi-nabinya zaman dulu yang menjemput kita. Lihat tuh jemput orang itu. No. Dia sendiri yang menyambut kita. Welcome home, my son. Pulang yuk. Nyaman saudara. Enak. Tempat itulah di mana kita menantikan Yesus. Tetapi masalahnya adalah harapan kebangkitan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Ayat 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah dibangkitkan, Yesus mati dan dia bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan dia. Kalau kita percaya, kalau enggak percaya enggak ada harapan. Kalau saudara belum percaya kepada Yesus, saudara, bagaimana saudara bisa bangkit dari kubur? Kalau bukan orang yang telah bangkit dari kubur itu sendiri. Lihat 1 Korintus pasal 15 ayat 19. 1 Korintus 15 ayat 19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus. Maksudnya gini, kalau kita hanya berharap pada Kristus dalam hidup ini, hidup di dunia ini saja, waduh celaka. Jangan hanya pada hidup di dunia ini saja. Kita berharap dunia yang akan datang pun kita berharap pada dia. Maksudnya seperti itu. Maka kita adalah orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar adalah Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Dia yang bangkit, dia yang pertama. Lihat gini, sebagai yang sulung. Sulung tahu apa artinya? Yang pertama, sebagai yang sulung dari antara orang-orang yang sudah meninggal. Dia yang pertama bangkit dari semua orang yang telah meninggal. Dan dia telah mendapatkan tubuh kemuliaannya yang tadi kita bicarakan. Dia sudah mendapatkan itu. Dan sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia. Karena maut itu, kematian datang karena Adam. Demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia, yaitu Yesus. Saudara, kita mati dalam persekutuan dengan Adam. Kita akan dibangkitkan dalam persekutuan dengan Yesus. Dengan demikian kita dihidupkan. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, ada urutan. Yang pertama disebutkan adalah Yesus Kristus sebagai yang sulung. Yang pertama. Kalau tidak ada kebangkitan, Yesus tidak bangkit. Sia-sia. Tapi yang benar dia bangkit dari kematian. Kalau Yesus bangkit dari kematian, dia mengalahkan kematian itu. Kalau saudara mati, siapa yang membangkitkan saudara? Siapa yang membangkitkan saudara kalau saudara mati? Ada manusia yang mengatakan nanti kalau kamu mati aku yang bangkitkan. Ada yang pernah ngomong gitu? Tidak ada. Yesus yang bisa membangkitkan kita dari kubur maut itu. Kalau saudara tidak percaya kepada dia, saudara akan tetap tinggal di kubur maut itu. Menunggu saat dihakimi di akhir zaman. Jadi percaya Yesus. Dan kalau sudah percaya Yesus, tenang-tenang saja mau mati hari ini, besok, bulan depan. Yesus mau datang hari ini, besok, bulan depan. No problem. Aku punya Yesus, aman. Tapi kalau saudara tidak punya Yesus, harap-harap cemas karena saudara tidak tahu kapan saudara meninggal.
Intinya itu saudara. Jadi hanya di dalam Yesus. Lihat saudara ayat Daniel 12 ayat 2. Ini menarik sekali, Daniel 12 ayat 2. Banyak di antara mereka yang sudah mati akan hidup lagi. Banyak yang mati. Semua mati akan hidup lagi. Sebagian menerima menikmati hidup yang kekal. Sebagian mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Tapi Yesus beri kepastian. You punya harapan, jangan takut, jangan sedih. Makanya saudara lihat di pemakaman orang-orang Kristen. Ibadah duka, bukan ada ibadah duka, itu nyanyi-nyanyi. Enggak ada sedih-sedih di situ. Memang kita sedih, tapi ya sampai bertemu, kita akan ketemu lagi. Orang yang tidak percaya kepada Yesus ngomong gitu enggak? Ketemunya di mana? Yesus bilang dalam 1 Tesalonika, kita akan bertemu. Dikumpulkan oleh Yesus. Ada harapan di dalam Yesus. Saudara, saya tidak tahu saudara yang menonton siaran ini, saudara yang di tempat ini. Setelah kematian saudara dikuburkan. Siapa yang membangkitkan saudara? Siapa? Kalau saudara tidak tahu, saudara belum menemukan yang membangkitkan saudara, keselamatan itu. Alkitab berkata, Yesuslah kebangkitan dan hidup. Wow. Percaya pada Dia. Serahkan hidupmu bagi Dia. Dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Saudara tidak akan mengalami kematian. Saudara akan menerima surga. Nah, Paulus bilang, hiburkanlah ini seorang akan yang lain. Kita kaitkan dengan ayat 13. Jangan lagi berduka. Bukan berarti kita tidak boleh sedih. Kita kehilangan orang yang kita kasihi. Kita pasti sedih. Tapi kalau dia meninggal di dalam Tuhan. Dan kita meninggal dalam Tuhan. Kita akan ketemu kembali. Waktu saya masih melayani di Grogol. Saya ditelepon oleh seseorang yang minta tolong saya, seorang pendeta di Palembang telepon, Pak, ada kenalan kami di Jakarta. Dia meninggal dunia. Bapak bisa layani karena tidak ada teman di Jakarta. Tidak ada gereja di Jakarta karena semua keluarganya tidak percaya kepada Yesus. Tapi nenek ini percaya kepada Yesus. Saya pergi ke tempat itu dan saya layani oma ini. Keluarganya tidak ada yang percaya kepada Yesus kecuali nenek ini. Dan saya dengar cerita dari si nenek ini, bukan dari si nenek, neneknya mati di coffin ya, mati di peti mati itu. Jadi dia nggak cerita, dia nggak ngomong, Pak saya mau cerita, mengerikan itu. Tapi keluarganya cerita gini, ini mama saya katanya sayang sekali sama cucunya. Sayang sekali sama cucunya dan cucunya itu ke gereja. Cucunya pergi ke gereja dan meninggal karena kecelakaan. Cucunya percaya kepada Yesus. Dan nenek ini mengatakan, oma ini mengatakan, aku mau ketemu dengan cucuku. Dia bilang, waktu cucunya meninggal, firman Tuhan mengatakan, anak cucumu itu sudah bersama dengan Yesus di surga. Kalau begitu, aku harus ketemu Yesus. Dan aku akan ketemu dengan cucuku. Jadi nenek ini percaya kepada Yesus. Dan saya yakin dia sudah ketemu dengan cucunya di surga. Saudara bagaimana? Saya harap kita semua dalam ruangan ini akan bertemu di udara. Walaupun saudara tua, saudara akan diberikan tubuh kemuliaan. Saya tahu, nanti ini Pak Albert nih. Saya udah tahu ini. Saya tahu ini Pastor Alex nih. Saya tahu ini Patrick ini. Ya kan? Nggak tahu nanti rambutnya udah tumbuh atau belum. Tapi saya tahu ini Patrick ini. Kita happy di situ. Masalahnya, sudah dibangkitkan nggak oleh Yesus?
maka saudara tetap dikubur di situ. Tidak ada pengharapan sama sekali. Cuma Yesus jalan satu-satunya. Saudara sudah mendengar firman Tuhan ini, saudara yang di rumah, dimanapun saudara berada, saudara mendengar firman ini. Pertanyaan saya adalah, siapa yang membangkitkan saudara dari kubur? Siapa yang membawa saudara ke surga? Kalau saudara belum mendapatkan janji itu, Yesus punya janji. Aku akan membangkitkan kau dari kubur dan membawa engkau bersama-sama dengan aku di surga. Aku menyediakan tempat tinggal bagimu di sana. Dan aku akan kembali membawa engkau kembali. Ada kapling, ada rumah, ada tempat di mana Yesus berada. Saudara pun akan bersama-sama dengan dia di sana. Jadi jangan tunda, jangan ragu-ragu, jangan tunda. Karena saudara tidak tahu kapan Yesus datang. Saudara tidak tahu kapan saudara meninggal. Segera sekarang, saat ini terima Yesus. Kalau saudara tidak terima Yesus, saya tidak tahu saudara kapan meninggal. Ketika saudara meninggal, tanpa Yesus, tidak ada pengharapan sama sekali. Ketika Yesus datang di atas awan-awan, dan saudara belum di dalam Yesus, saudara tidak ada harapan sama sekali. Mari kita berdoa. Tundukkan kepalamu. Kalau saudara mau memiliki pengharapan setelah kematian, saudara tidak punya sekarang. Saudara mau percaya kepada Yesus. Yesus sanggup membangkitkanmu. Yesus sanggup membawa engkau ke surga, mengumpulkan engkau. Kalau saudara belum punya pengharapan, katakan dalam hatimu, Yesus, aku mau percaya kepada engkau. Tundukkan kepalamu dan berdoa demikian. Tuhan Yesus, aku mau percaya kepadamu saat ini. Saudara yang di rumah, saudara tidak bersama-sama dengan saya dengan satu tempat yang sama. Tapi saya tahu, yakin dan percaya bahwa Allah hadir bersama-sama dengan saudara. Roh Kudus ada bersama-sama dengan saudara. Kalau saudara merasa bahwa saudara tidak yakin akan keselamatan, saudara tidak punya pengharapan, saudara tidak tahu siapa yang membangkitkan saudara dari kubur, percaya kepada Yesus, tundukkan kepalamu. Hanya berkata, Yesus, aku mau percaya kepada Engkau. Aku mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Supaya aku pun bisa dibangkitkan dari kematian. Dan menerima kemuliaan bersama Engkau di surga. Aku mau percaya kepadamu. Saya yakin ada yang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus mengasihimu. Bagi saudara yang sudah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pikirkan cara hidupmu. Saudara mempelai wanita, dia mempelai laki-laki. Dia ingin mendapatkan diri saudara dalam keadaan sempurna, cantik, tanpa cacat. Pikirkan cara hidupmu. Apakah engkau saat ini sering kali mengecewakan dia? Mohon ampun Tuhan, biar aku siap menjelang kedatanganmu kedua kali. Aku siap. Berdoa mohon ampun kepada Tuhan. Mari kita berdiri saudara, kita akan menyanyikan sebuah lagu. Kalau saudara ada keputusan yang mau saudara ambil untuk percaya kepada Yesus, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara boleh maju ke depan dan saya akan melayani saudara. Atau saudara ada hal yang perlu saudara doakan, pendeta saya punya banyak pergumulan, doakan saya.